Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 10, ayatnya yang ke-16 sampai 33, dalam tema beritakan Injil dengan segala resiko. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga tetap semangat, bahkan juga senantiasa bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau kekuatan kami. Allah di dalam Yesus Kristus yang senantiasa menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami. Dengan kuasa Roh Kudus Engkau hadir bersama dengan kami di segala zaman dan di segala tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu kami selalu yakin bahwa berkat Tuhan, kasih setia dan rahmat-Mu menyertai kami. Dan firman-Mu senantiasa mengarahkan kami untuk setia kepada Tuhan, melakukan kehendak firman Tuhan, supaya hidup kami jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Karena itu Bapa, berfirmanlah bagi kami, dikala kami akan belajar kebenaran firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-33 dalam perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesak kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudara-saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah.
Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Allah Sang Halik, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus yang terus menuntun perjalanan kehidupan kita. Sebab kita boleh ada sampai detik saat ini saudara. Kita boleh menikmati kehidupan dengan nafas yang Tuhan berikan. Kita masih bisa bergerak, beraktivitas, bahkan semua panca indera kita masih berfungsi dengan baik. Itu karena kemurahan, karena kasih sayang Tuhan, bahwa Dia Allah Immanuel terus beserta dengan kita. Karena itu sekali lagi bahwa senantiasa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, kita akan memasuki bulan Juni sebagai bulan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa bagi warga gereja Masehi Injili di Minahasa. Karena tanggal 12 Juni kita akan merayakan Hari Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di tanah Minahasa. Nah, minggu pertama bulan Juni kita dituntun melalui tema beritakan Injil dengan segala resiko. Dan kita sudah mendengar bersama-sama tadi dalam pembacaan Alkitab melalui kitab Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-33. Saudara yang kekasih, bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita saat ini itu punya hubungan erat dengan pasal atau bagian Alkitab sebelumnya. Secara khusus lagi pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Karena di situ ada perikop Yesus memanggil ke-12 rasul dan Yesus mengutus ke-12 rasul. Nah saudara yang kekasih, Yesus memanggil ke-12 rasul atau murid Yesus. Dia juga mengutus mereka, dan ketika Yesus mengutus mereka, Yesus memberi pesan, Yesus memberi support, Yesus memberikan penguatan kepada mereka. Nah kalau kita baca saudara, di pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Saudara, Yesus memberi kuasa. Yesus bukan sekedar memanggil murid. Tapi lebih daripada itu, Yesus memberi kuasa ilahi kepada para murid. Di sini dikatakan, kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah saudara-saudara, Yesus memberi kuasa kepada para murid, mengusir roh jahat, melakukan mujizat, melenyapkan segala penyakit, segala kelemahan. Artinya saudara, para murid ini dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan, supaya apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki bisa mereka kerjakan dan bisa mereka lakukan. Karena itu saudara yang kekasih, Tuhan Yesus di ayatnya yang ke-5 pasal 10 ada pesan-pesan yang Ia sampaikan. Bahkan juga dalam perenungan kita saat ini, itu merupakan pesan Tuhan Yesus kepada para murid. Bagaimana mereka harus memberitakan Injil,
bagaimana mereka harus menyampaikan berita sukacita, kabar baik, evangelion kepada banyak orang sampai ke ujung bumi, termasuk bagi kita di tanah Minahasa. Nah saudara-saudara, ayatnya yang ke-16 dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, domba di tengah serigala. Domba itu selalu dihubungkan dengan binatang yang lembut, binatang yang putih, bahkan binatang yang rela berkorban. Bulunya diambil, artinya dia menjadi berkat bagi banyak orang. Sementara serigala itu digambarkan sebagai binatang buas. Nah saudara-saudara, domba di tengah serigala itu tidak mudah. Tetapi Tuhan Yesus mau katakan, hendaknya sebagai murid, sebagai rasul, sebagai pengikut Yesus memiliki kelembutan hati, memiliki ketulusan hati, memiliki kerendahan hati, dan rela berkorban untuk dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Karena tantangan itu begitu berat. Serigala itu adalah gambaran kehidupan dunia yang semakin edan, bahkan di dalamnya ada kejahatan-kejahatan yang sering kali mengganggu, menggoda kita untuk tidak memberitakan Injil, untuk iman kita menjadi lemah. Itu bagaikan serigala yang siap menerkam kita. Karena itu saudara dikatakan, hendaklah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik bukan licik. Cerdik artinya pintar saudara. Memiliki hikmat sorgawi, hikmat yang dari Tuhan. Sebab kalau licik itu berarti bisa jadi munafik tuh saudara. Jadi pecundang. Karena itu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah sekali lagi saudara, ungkapan Yesus ini mau mengatakan, mengajak para murid memiliki ketulusan hati, memiliki kemurnian hati, memiliki kerendahan hati, memiliki kelembutan hati, bahkan juga rela berkorban melayani Tuhan. Sebab sekali lagi medan pelayanan yang akan dialami oleh para murid pengikut Yesus itu adalah medan pelayanan yang begitu berat. Dan Yesus sendiri yang mengalami hal yang demikian. Karena itu dia memberikan penguatan, support kepada para murid, para rasul yang nantinya akan melanjutkan pekerjaan pelayanan yang telah dimulai oleh Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, kalau kita baca lanjutan narasi ini saudara sangat menarik. Karena tantangan-tantangan itu luar biasa. Seperti yang dikatakan bahwa para murid ini mereka akan berhadapan dengan majelis agama. Akan menyesa mereka bahkan di rumah ibadat. Sehingga mereka tidak tahu lagi berkata-kata. Tapi Yesus katakan Roh Kudus yang akan berkata-kata. Roh Kudus yang akan menyampaikan apa yang harus dikatakan. Karena itu mereka harus memiliki keberanian. Bahkan saudara akan terjadi dalam keluarga bahwa saudara akan membunuh saudaranya. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak juga akan memberontak. Saudara, ini adalah gambaran-gambaran yang akan dihadapi oleh murid-murid Yesus. Bahwa ada tantangan-tantangan, ada hambatan-hambatan yang mau menghambat kerja pelayanan. Tapi Tuhan Yesus memberikan semangat kepada para rasul supaya mereka tetap memberikan diri mereka, memberanikan diri mereka melayani Tuhan. Dan masih banyak lagi saudara yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi itu semua dalam bentuk penguatan supaya para rasul ini, para murid ini, mereka punya keberanian, punya percaya diri, tidak gentar dan tidak takut dengan tantangan yang mereka hadapi. Karena itu di ayatnya yang ke-26 dikatakan, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang
tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jangan takut. Itu adalah semangat yang diberikan oleh Tuhan Yesus supaya para murid tetap melayani. Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Saudara-saudara, artinya walaupun tantangan itu berat, walaupun hambatan-hambatan itu begitu tajam menghadang pelayanan, tapi pemeliharaan Tuhan itu nyata. Penjagaan Tuhan, pembentengan Tuhan, kasih sayang Tuhan selalu ada bagi orang yang terus giat dalam kerja pelayanan. Karena itu di akhir dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Ketika kita mengakui Tuhan, artinya ketika kita berani membela kebenaran, ketika kita punya keberanian melayani Tuhan, memberitakan Injil, maka Tuhan Yesus akan mengakui kita di depan Bapa di sorga. Tetapi ketika tidak, dikatakan Yesus juga akan menyangkal kita, dan di depan Bapa di sorga dia tidak mengakui kita. Nah, artinya saudara, betapa Allah mengasihi kita, betapa Allah menyertai kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Sehingga siapa yang ingin memberitakan Injil, menjadi pekabar Injil, yang melayani Tuhan, senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Sebab seperti di awal pasal 10 tadi dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang memberi kuasa kepada para rasul, para murid, supaya jangan takut, tapi punya keberanian untuk terus melayani Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, sekali lagi bahwa tema perenungan minggu pertama bulan Juni, beritakan Injil dengan segala resiko. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Injil Matius pasal 10, itu adalah penguatan, adalah pesan, adalah support bagi para murid pada waktu itu. Tetapi masih sangat relevan dengan kita. Bahwa kita adalah pengikut Yesus. Kita semua adalah murid Tuhan Yesus. Maka kita punya keberanian untuk memberitakan Injil. Saudara, memberitakan Injil bukan nanti berpikir jauh, bahwa saya harus keluar kota, harus keluar daerah, atau barangkali juga keluar negeri. Sebab memberitakan Injil itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kadang orang berpikir bahwa saya ingin menjadi terang bagi orang Jepang, saya ingin menjadi terang bagi orang Korea dan seterusnya. Saudara, jadi terang dulu di komunitas yang kecil, bagi keluarga. Jangan dulu berpikir jadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain, tapi jadi terang dulu di lingkungan di mana kita tinggal, bagi keluarga. Suami jadi terang bagi istri, istri jadi terang bagi suami, orang tua jadi terang bagi anak-anak, dan anak-anak jadi terang bagi orang tua. Artinya kehadiran kita itu menjadi khotbah yang dapat memberitakan Injil, menyampaikan kabar sukacita. Apa yang kita lakukan itu betul-betul membuat orang lain akan tergiur untuk mengikut Yesus dan mengakui Tuhan sebagai juru selamat kehidupan. Nah, karena itu saudara yang kekasih, tantangan itu ada. Kemelut, godaan itu selalu ada ketika kita memberitakan Injil. Karena itu kan Yesus katakan, mau ikut Tuhan harus sangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Nah, sangkal diri dan pikul salib ini yang agak susah. Sangkal diri saudara, kita mau meninggalkan keegoisan kita, kemanusiaan kita, kedagingan kita yang sering kali membuat konsentrasi kita dengan Tuhan itu menjadi jauh. Kita sering kali menjadi egois. Kita sering kali menjadi angkuh. Sering kali saudara, kita hidup iri hati itu selalu ada. Sering kali saudara, hati kita begitu degil, kita lekas marah dan kurang sabar. Dan hal-hal lainnya yang harus kita perangi.
Kita sangkal diri kita untuk supaya ada perubahan yang terjadi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa mengikut Yesus, jadi rasul, jadi murid Tuhan, memberitakan Injil, itu butuh kerendahan hati, ketulusan hati, kemurnian hati, kelembutan hati, rela berkorban, agar supaya betul-betul saudara, Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita melayani Tuhan, bukan kita mencari popularitas. Melayani Tuhan bukan supaya manusia memuji kita. Bukan supaya manusia kita, diri kita saudara, yang dipuji oleh banyak orang. Tapi inti dari pemberitaan firman, subjek dari apa yang kita sampaikan itu adalah Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Sebab kita manusia hanyalah alat saudara. Kita manusia hanyalah sarana. Yang menjadi pokok pemberitaan Injil adalah Tuhan Allah. Karena itu jangan kita menjadi angku dengan apa yang kita miliki. Jangan menjadi angku dengan talenta yang Tuhan berikan. Tapi saudara, mari dalam kerendahan hati, apapun talenta kita, apapun potensi kita, apapun yang Tuhan hadirkan bagi kita, mari kita kembangkan itu, mari kita explore itu, mari kita wujudkan itu untuk hal-hal yang positif, yang berkenan kepada Tuhan Allah. Sebab sekali lagi bahwa ketika kita beritakan Injil, penuh dengan resiko dimanapun berada. Karena saudara, dalam pelayanan pasti kita selalu dihadapkan dengan onak dan duri, dengan kerikil tajam, sebagai gambaran-gambaran tantangan yang akan menghadang kita. Melayani Tuhan, mengambil keputusan untuk memberitakan Injil, bukanlah berada di sebuah jalan tol tanpa ada rintangan. Tapi tetap ada saudara. Tapi itulah ketika kita kuat, ketika kita memiliki keberanian, ketika kita menghalau segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kita, dan kita meyakini bahwa kita diberi kuasa oleh Tuhan, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan menghadapi segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita, bahkan Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, saya sudah 24 tahun jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata, sangat dahsyat dan sangat sempurna. Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar tergeletak, orang benar meminta-minta roti. Tetapi Tuhan selalu menyediakan, seperti pengalaman dari Raja Daud dalam kitab Mazmur. Apapun saudara resiko kita, tantangan kita, kalau kita kuat melayani Tuhan, kalau kita tetap bersemangat, walaupun saudara, orang Manado dalam bahasa biar torang patah-patah, tapi kalau kita senantiasa memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, melayani Tuhan, maka kita tidak akan tergeletak jatuh. Karena tangan Tuhan menopang kita. Apapun resiko, ketika kita memberi diri untuk pekerjaan pelayanan, pasti Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memampukan kita. Bahkan Tuhan selalu memberi hikmat jalan keluar ketika kita menghadapi persoalan atau masalah dalam pelayanan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Seperti para murid, Tuhan tidak membiarkan mereka. Walaupun banyak yang mati syahid dalam pelayanan memberitakan Injil, tapi darah para martir itu menjadi benih gereja, sehingga gereja tetap bertumbuh, bahkan pekerjaan pelayanan sampai ke ujung bumi. Karena itu saudara, kita percaya apapun tantangan kita, resiko yang kita hadapi, tapi ketika kita berkomitmen bahwa kita tetap melayani Tuhan, semangat melayani, tetap berkobar-kobar seperti para rasul, maka Tuhan akan senantiasa menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga kita dimanapun berada. Bahkan kita diberi kuasa oleh Tuhan. Jadi berkat, mendoakan banyak orang, memberi semangat bagi banyak orang, menguatkan banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kerja pelayanan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua, memberitakan Injil, menyampaikan kabar sukacita, bahkan juga
memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, dan Engkau luar biasa. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kami ketika kami harus melayani Tuhan, ketika kami memberitakan Injil. Tidak mudah Tuhan, tapi kami yakin kehadiran kami akan terus menyemangati banyak orang, agar sebanyak orang terus memuliakan Tuhan. Injil terus diberitakan, sekalipun tantangan ada, tapi kami yakin Tuhan memberi kuasa bagi setiap pekabar Injil menyampaikan evangelion, kabar sukacita. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon kiranya Bapak Ibu dapat mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, dan berikan komentar yang membangun. Jika Bapak Ibu Saudara berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang saudara-saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.